Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Permanasari, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap. Video kali ini adalah tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dengan fasilitator kami, Bapak Krisno Hadi, dan pengajar praktik Ibu Oki Krisna Satyarini. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Seperti yang kita tahu bahwa setiap anak itu unik, mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, kebiasaan, gaya belajar, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan murid. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, guru harus memahami tujuan pembelajaran. 2. Guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, guru harus melakukan manajemen kelas yang efektif dan terakhir melakukan penilaian berkelanjutan sehingga pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness merupakan kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Kesiapan ini terkait dengan berbagai hal, diantaranya pengetahuan, konsep dan keterampilan awal yang saat ini dikuasai oleh murid, miskonsepsi, tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan fisik, serta keterampilan berpikir lainnya. Pada tahap ini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tentunya minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator yang paling penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut. Yang pertama, dengan mengamati perilaku murid. Bisa kita amati ketika dia sedang pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, sebagai seorang guru, kita harus mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang sudah kita lakukan. Yang keempat, kita berbicara dengan guru murid di kelas sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara. 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan 3. Diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi di antara ketiganya. Yang pasti, pertimbangan utamanya haruslah tentang sejauh mana diferensiasi yang kita pilih tersebut dapat memenuhi kebutuhan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum.
Dalam mendiferensiasi konten, kita perlu menyesuaikan cara bagaimana murid kita bisa mengakses konten tersebut sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, namun bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Berikutnya, diferensiasi proses. Dalam diferensi proses, memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang terakhir, diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil pelatihan, dan penerapan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah kaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain? Tentu ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid menuju merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Berikutnya, keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1. Pembelajaran diferensiasi menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Pada modul 1.4 dan modul 2.1 dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.